Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض بنور شمسك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada juz kedua ini dari kitab karangan almarhum Al-Mawfurullah Al-Mukarram Al-Gurutta Kiai Haji Abdul Rahman Abu Dalil. Ya, kita satu orang baca dulu. Coba dibaca pengajian pelajaran sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul hadi asyara. Pelajaran yang ke-11. Adabut tariqi. Adab-adab di jalan. Liyakun dihabuka. Hendaklah kepergianmu itu minal baiti dari rumah ilal madrasati tawan. Ke sekolah bergegaslah. Wal yakun dan hendaklah masyuka dalam jalan itu mu'tadilan, keadaan seimbang, la sari'an, tidak cepat, wala bati'an, dan tidak lambat. Wajtanib, dan jauhilah allahwa, bercanda, wal la'iba, dan bermain fit tariqi, di jalan. Kun fi masyika, hendaklah pada jalan itu mu'tadilal qamati, seimbang dan tegak. La mutakabbiran, janganlah berjalan kayak sombong, wala munhanian, dan menghalangi, wala multaqiyan, dan janganlah memalingkan, yaminan, pandanganmu ke kanan, au shimalan, dan ke kiri. Wala tatasyagol, dan janganlah engkau sibuk biaklin, dengan makanan, au qiraati kitabin, atau sambil baca buku, au ayyi darsin, atau belajar, madumta, dalam keadaan perjalanan itu. Terus. Ya, terus. Oh, bukan Ji itu saja yang baca. Maksudnya bukan Ji satu orang yang baca ganti-ganti gitu terus. Ya, kalau bisa berlomba-lomba lah. Berlomba-lomba maju membaca. Insya Allah tidak ada ruginya. Ya, kita lanjut. Jadi pada juz kedua ini dari kitab Hilyatus Syabab dan kita telah berada pada Ad-Darsul Hadi Asyar, pelajaran yang ke-11, Adabut Thariq, tentang adab-adab jalan, adab-adab jalan. Nah, di antaranya telah kita bahas sebelumnya, eh, hendaklah kepergianmu dari rumah itu ke sekolah itu eh, dalam keadaan tenang.
Ya, waliyakun masyuka waliyakun masyuka mu'tadilan la sari'an wala bati'an. Dan hendaklah kamu berjalan itu dalam keadaan seimbang. Seimbang di sini maksudnya apa? La sari'an wala bati'an. Tidak terlalu cepat, artinya tidak terburu-buru dan juga tidak terlalu lambat, ya, agar tepat waktu. Kemudian adab selanjutnya wajtanibil lahwa wal la'iba fit thariq. Jauhilah bercanda-canda, jauhilah bercanda-canda, candaan, wal la'iba dan bermain-main fit thariq pada jalan. Misalnya apa-apa saja yang dilihat atau ya sembarang, ya, kalau orang jalan kaki itu biasa ada batu-batu yang tendang, ya, itu bagian dari bermain-main dan itu bisa eh, merugikan kita sendiri maupun orang lain. Apa ruginya kita? Ya, kalau karena perbuatan kita orang terganggu, nah pasti kita ditegur. Nah, terus kun fi masyika mu'tadil qamah. Nah, hendaklah jadikanlah jalanmu itu atau dalam selama berjalan itu mu'tadil qamah. Jadi engkau berjalan dalam keadaan yang tegap, mu'tadil qamah, berdiri dengan seimbang, ya. La mutakabbiran, jangan berjalan dalam keadaan sombong. Wala munhaniyan, dan ini juga wala multafitan yaminan wala au shimalan, dan jangan suka menoleh, ya, ke kanan ke kiri, ya, karena itu dapat mengundang eh, prasangka buruk orang, ya, dan kita menjaga itu. Kemudian wala tatasyaghal bi aklin au qira'ati kitabin au ayyi darsin ma dumta sa'iran. Afwan. Dan janganlah engkau menyibukkan dirimu bi aklin dengan makan, au qira'ati kitabin atau membaca buku, au ayyi darsin atau pelajaran apapun itu. Madumta sairan, selama kalian itu dalam keadaan berjalan, ya, selama dalam perjalanan lah. Ya, kenapa? Coba cukup dibayangkan saja kalau misalnya sambil makan, ya itu tidak baik. Pertama tidak baik, sudah tidak baik untuk kesehatan. Yang kedua memang bukan adabnya, ya. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya kita lagi baca buku, akhirnya tidak fokus pada jalan, ya, tiba-tiba kita tidak tahu ada orang yang jalan berlawanan arah dengan kita, ya, tidak tahu, akhirnya saling mungkin bertabrakan, ya. Mungkin kita tidak sengaja, tapi karena perbuatan kita itu menyebabkan kita, ya, kalau orang yang kita tabrak itu mungkin orangnya mudah dalam memaafkan kesalahan, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya orangnya mungkin yang kita tabrak ini lagi banyak pikirannya, ya, lagi apa, lagi stres, tidak baik perasaannya, akhirnya mudah terpancing emosinya, ya. Akhirnya saling apa, saling bermalahan lah di situ, saling berkumar. Akhirnya yang satu eh, apa, tidak merasa bersalah, yang satunya tidak mau kalah juga, ya, kita jauh itu, ya. Jadi dalam berjalan itu intinya pada bagian pertama ini kata Guru Tak, ketika kita jalan itu yang pertama utamanya misalnya ke madrasah, ya, jalanlah dalam keadaan seimbang, ya, tidak cepat dan tidak juga lambat, ya. Tidak cepat, jangan jangan cepat supaya kalau sampai di madrasah nanti, ya, kita bisa belajar dengan tenang, tidak
berkeringat kah atau tidak ngos-ngosan kah, akhirnya kita tidak fokus pada pelajaran. Atau ya awalnya kita sudah rapi, bersih, harum, ya tahu-tahu karena mungkin terburu-buru, ya penyebabnya terburu-buru karena mungkin terlambat, apa, mungkin sempat istirahat sedikit, akhirnya terlambat bangun. Buru-buru lah pergi berangkat ke sekolah. Akhirnya sampai di sekolah awalnya sudah rapi, bahkan mungkin karena terburu-buru dari awal memang sudah tidak rapi. Ya. Akhirnya sampai di sekolah dalam keadaan ya berantakan dan itu tidak baik. Ya, apalagi saya pernah jelaskan itu kalau dilihat asrama itu turun dari tangga itu kalau tidak hati-hati bisa bahaya. Ya, apalagi dari satu pijakan ke pijakan selanjutnya itu cukup ya jauh, tidak seperti tangga pada umumnya. Jadi berhati-hati. Ya. Solusinya apa? Ya pandai-pandai lah apa, mengatur waktu ya supaya sekian menit langkahku ke sekolah, insya Allah bisa lah. Kalau jalan dengan tenang, jalan dengan santai, ya insya Allah bisa tepat waktu lah. Akhirnya tenang, kita sampai di sekolah itu tenang, belajar dengan enak dan tidak mengganggu orang. Nah, kita lanjut. Ya mohon maaf ya, saya agak menggigil di sini karena di sini dingin, sudah masuk musim dingin dan ya dingin sekali. Di sini 10 derajat di Saudi, di Madinah khususnya. Ya, bisa dibayangkannya 10 derajat itu. Padahal AC saja itu di rumah paling dingin itu 16 derajat ya rata-rata. Ya, kalau mau rasa-rasa dinginnya 10 derajat ya mungkin bisa membuka eh, kulkasmu. Kita lanjut. La tamshi fi wasatit tariqi. Nah, janganlah kamu berjalan di tengah jalan. La tamshi fi wasatit tariqi. Janganlah kamu berjalan fi wasatit tariqi di tengah jalan. Ya, la tamshi fi wasatit tariqi dan janganlah kamu tidak ada dannya ya. La tamshi fi wasati tariqi, janganlah kamu berjalan di tengah jalan, bal fi janbihi, akan tetapi di sampingnya. Ya, maksudnya di samping jalan. Ya, tapi kalau mau dipikir-pikir juga siapa juga yang mau jalan di tengah jalan ya. Ya, maksudnya di sini mungkin jalan tengah jalan yang mungkin biasanya dilalui kendaraan, ada sepeda kah, ada motor kah, apalagi mobil, ya yang dapat membahayakan eh, kita atau para pejalan kaki yang ya berjalan di tengah jalan. Balfi jambihi, akan tetapi di sampingnya, au ala rosifi, atau di atas rosif. Rosif itu trotoar. Ya biasa melihat itu ada di pinggir jalan itu yang agak tinggi sedikit, agak tinggi sedikit dibandingkan eh, jalan di sampingnya itu rosif di atas trotoar. Ya biasalah kalian jumpai. Ya. Litakuna ba'idan.
litakuna ba'idan, agar kamu itu jauh, agar kamu jauh an khatari khatari dawabi, dari gangguan hewan, ya, dari gangguan hewan. Ya, litakuna ba'idan an khatari dawabi, agar kamu eh, jauh dari gangguan hewan. Ya, gangguan hewan ini bermacam-macam juga ya. Tapi kadang-kadang ya, kadang-kadang kalau bukan kita yang diganggu hewan, ya kita yang mengganggu hewan juga ya. Ada yang misalnya mungkin ada kucing, ya kita yang ganggu-ganggu hewan. Atau malah sebaliknya, kita yang diganggu hewan. Siapa di sini yang pernah dikejar sama anjing? Hmm, ya, itu itu salah satu gangguan hewan itu. Dikejar sama anjing yang galak, ya. Itu salah satu gangguan hewan. Wal ajalati, dan eh, apa ya, ajalat. Ajalat itu ya bisa kita artikan di sini misalnya sepeda, ya, atau eh, yang terburu-buru. Misalnya banyak orang yang terburu-buru kan, ya bisa lah artikan misalnya sepeda di situ. Ajalat. Wasairil marakib, dan kendaraan-kendaraan yang lainnya. Ya, misalnya ada motor kah, ada eh, mobil kah. Tuh. Jadi poinnya apa? Menjauh. Menjauh dari tengah jalan. Jangan jalan di tengah jalan, agar kamu jauh dari gangguan hewan. Khatar dawab. Nah, kemudian iyyaka an tata'allaqa bil ajalati was sayyarati. Ya, iyyaka an tata'allaqa bil ajalati was sayyarati. Janganlah kamu, hendaklah janganlah kamu eh, bergantung bil ajalati was sayyarati, pada sepeda dan eh, mobil-mobil. Ya, jadi di sini kita lihat ya. Jadi kitab ini ditulis pada zamannya Ande Gurunta Haji Abdurrahman Abu Dalle. Nah, pada zaman beliau itu, ya, kita ketahui masih banyak masyarakat yang ya tidak seperti sekarang. Ya, mungkin sekarang hampir eh, jarang lah kita lihat orang gunakan sepeda. Semua orang pakai motor. Bahkan anak kecil saja itu sudah ada yang pakai motor, apa, motor listrik, sepeda listrik ya. Ya, kalau yang sepeda kayu itu kayaknya sudah jarang sekarang. Ya paling kalau ada yang pakai mungkin untuk olahraga. Ya, ya, jadi di sini disebutkan al-ajalat, sepeda-sepeda. Ya, kita lihat pada zaman Nabi Gurunta itu kan masih banyak orang yang pakai sepeda, jadi beliau cantumkan di sini wal ajalat wasayyarat, dan mobil-mobil. Nah, maksudnya apa? Ada biasa orang yang apa ya? Mungkin misalnya mungkin pernah kalian lihat lah, atau ya wallahu alam mungkin bisa jadi salah satu di antara kalian yang pernah lakukan ini, ada mobil yang lewat, ya langsung tiba-tiba naik di belakangnya.
Ya diinjak itu bagian apa? Bagian belakangnya mobil. Ya, nah, itulah maksudnya tata'allaq bisayyarat. Ya, langsung tiba-tiba naik mobil. Tapi bukan masuk di dalam mobilnya, cuma bergantung di belakangnya. Ya, di bagian belakang mobil. Ya. Biasanya itu eh, kadang biasa anak-anak kecil ada ada mobil lewat ya lambat akhirnya karena mau main-main dinaikilah mobilnya itu dari belakang dan itu cukup berbahaya itu. Kemudian au tata'arrada lidawabi atau kamu mengganggu hewan ya. Kamu mengganggu hewan ya itu tadi kalau yang pertama tadi itu kan kita yang diganggu hewan ya kalau yang kedua ini kita yang mengganggu hewan ya jangan ya. Misalnya ada sapi ada hewan kucing ya kalau kucing paling banyak lah kita lihat atau biasanya ada musim-musim atau di daerah kalian banyak hewan seperti sapi atau di daerah situ banyak orang yang pelihara kambing akhirnya diganggu-ganggu ya apalagi sampai melempar ya itu jangan. Naudzubillah. Kenapa? Fa'innahu karena sesungguhnya itu min su'il adabi termasuk adab yang jelek. Fa'innahu karena sesungguhnya itu min su'il adabi termasuk adab yang jelek, tidak baik, ya, tidak bagus, tidak elok. Wa yuaddi wa yuaddi ilal halaki dan mengarah pada kecelakaan, yaitu tadi itu berbahaya tuh kalau misalnya ada mobil ya tiba-tiba langsung kita bergantung di belakangnya ya apalagi eh, yang maksudnya agak besar pijakannya mobil itu di bagian belakang kalau misalnya ya orang yang mungkin mau bermain-main akhirnya naik di belakang mobil itu bisa jadi eh, apa bisa jadi ancaman jadi kecelakaan apakah jatuh atau misalnya tiba-tiba mobilnya tancap gas melaju atau tiba merem. Nah, ya saya mungkin sebenarnya masih mau dilanjut ini tapi sudah jam di sini sudah jam 9 dan saya harus ke Haram ya pergi ke Masjid Nabawi. Insya Allah kita akan lanjut pada
pertemuan selanjutnya. Dan nah, ini agak menarik ini, menarik pembahasan selanjutnya ini. Idza ra'aita itsnaini yatasyajarani fi tariqi fab'ad anhuma li'alla yusibaka dararun minhuma. Nah, jika kamu melihat, ini enggak usah ya, kalau yang mau terjemahkan boleh, kalau misalnya dapat, tapi kalau yang tidak bisa ya nggak apa-apa. Insya Allah kita akan lanjut. Ya, saya akan apa istilahnya spoiler, spoiler sedikit pembahasan kita yang akan datang. Ya. Idza ra'aita itsnaini yatasyajarani fi tariqi fab'ad anhuma li'alla yusibaka dararun minhuma. Jika kamu melihat itsnaini dua orang yatasyajarani, yatasyajarani itu saling apa bertengkar, ya. Apakah dia bertengkar mulut, apalagi bertengkar ya tangannya. Fitoriki di jalan, faba'ad anhuma, maka jauhilah keduanya. Nah, menjauh dari mereka. Kenapa? Li'alla yusibaka dararun. Nah, supaya kamu itu tidak dapat eh, bahaya itu tidak menimpamu yang disebabkan dari mereka berdua. Ya, misalnya ada orang bertengkar, ya, kita misalnya mau melerai, ya, karena atau misalnya kita ikut campur di dalamnya, akhirnya kita kena bagian juga. Padahal kita awalnya tuh awalnya mungkin kita tidak ada masalah apa-apa karena mungkin kita terlalu ikut campur mungkin dengan masalah orang akhirnya kita juga yang dapat betul. Ya. Nah, kemudian ini juga salah satu yang paling yang eh, kebanyakan dari pejalan itu mungkin melakukan ini. Wahtaris asna amasyika minal ihtikak binnas. Nah, dan berhati-hatilah selama perjalanan itu asna masyika selama perjalananmu itu minat ihtikaki binnas, ya, ihtikak binnas ya, senggol-senggol orang awal hitam. Insya Allah kita akan lanjut pada pertemuan selanjutnya. Ya, saya harap eh, semuanya menerjemahkan kitab-kitabnya supaya bisa dipelajari kembali di asramanya atau di sekolah. Dan ini diantara kitab yang dikarang oleh Guru Ta, ini salah satu kitab yang sangat penting. Mengapa? Karena kitab ini meskipun tipis, ya, tapi sangat penting karena di dalamnya membahas tentang adab-adab dan puncak dari segala ilmu itu adalah adab. Makanya tidak ada artinya orang yang memiliki ilmu yang tinggi tapi tidak memiliki adab. Salah satunya kekurangan orang yang yang sudah memiliki ilmu yang tinggi tetapi tidak memiliki adab yaitu sombong, ya, sombong dengan ilmu yang dia miliki, merasa lebih hebat dari eh, orang lain, ya. Dan itu juga salah satu dari su al adab, jeleknya adab, ya. Ya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan doa ini dan di awal-awal tahun ini, di tahun baru yang eh, kita masuki ini, semoga diberikan kemudahan dalam segala urusan, diberikan eh, kesehatan, dan kita semua sebagai penuntut ilmu tak terkecuali siapapun itu, ya, dimudahkan dalam menuntut ilmu, dan lebih utamanya lagi ikhlaskan niatnya hanya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على أهلك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك منك علينا ونبوء لك منك على فضلنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحسد ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض بنور شمسك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا. اللهم فقنا في الدين وعلم التأويل. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم فقنا في الدين وعلم التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا بالقرآن وذكرنا بما اللهم ذكرنا بما نسينا وعلمنا. اللهم ذكرنا بما نسينا وعلمنا بما جهلنا. اللهم ذكرنا بما نسينا وعلمنا. والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله المستعان ولتقلان وبالله التوفيق والدعوات والإرشاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.